tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan dosa. Melalui salat Jumat Allah taala ingin memberikan pengampunan kepada hamba-Nya. Selain pengampunan, Allah taala tuliskan kebaikan-kebaikan. Sehingga di dalam sebuah riwayat, semakin cepat seorang hamba datang memasuki rumah Allah pada hari Jumat, maka semakin besar dan semakin banyak pahala yang didapati oleh hamba tersebut. Sehingga orang yang terakhir yang datang ketika khatib telah naik di atas mimbar, maka dia hanya mendapatkan sedikit saja pahala pada hari Jumat. Maka oleh karena itu, Allah Ta'ala selain menuliskan kebaikan-kebaikan, juga akan memberikan tingkat demi tingkat derajat pada hari kiamat nanti. Mengapa pada hari ini Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah. Maka selawat itu dibaca bersama-sama, dibimbing oleh seorang, baik itu imam masjid maupun Bilal pada hari yang sangat mulia ini, adalah sebuah sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengetahui bagaimana proses sahabat-sahabat Nabi mengucapkan selawat pada masa Nabi. Tentu mereka sangat bersemangat. Salafus salihin, generasi pertama di dalam Islam yang saleh, mereka senantiasa memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Mereka membacanya dalam keadaan bersama-sama, berjamaah, sehingga banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan bahwa ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar dan mengumumkan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Wahai sahabat-sahabatku, tidakkah engkau melihat bahwa harta warisan baginda Nabi Muhammad SAW sedang dibagikan di dalam masjid?" Para sahabat-sahabat yang mendengar harta warisan Rasulullah sedang dibagikan, mereka berlarian menuju masjid. Apa yang mereka dapatkan? Sebagian dari sahabat melihat bahwa di dalam masjid ada orang-orang yang sedang sholat sunat, sebagian yang lain sedang mengkaji ilmu-ilmu agama, ta'lim wa ta'allum, sebagian yang lain sedang berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa jamaah-jamaah yang pernah ada di dalam masjid Nabawi, mereka senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Kalaulah tidak ada amalan lain pada hari Jumat, tentu berselawat kepada Rasulullah sepanjang hari ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya, "Bantulah aku untuk memberikan syafaat kepadamu, itu dengan sering-seringnya engkau berselawat kepadamu." Orang yang berselawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Ulama hadis menafsirkan Allah Ta'ala berselawat kepada hamba tersebut 10 kali, artinya Allah Ta'ala memberikan pahala sekurang-kurangnya kepada mereka yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pahala 10 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala menggandakan pahala kepada sesiapa pun yang Dia kehendaki. Kalau selawat itu dibarengi dengan bersuci atau bersiwak sebelumnya, Allah Ta'ala akan kalikan 70 kali lipat selawat yang dibacakan tadi. Kalau selawat itu dibaca di dalam salat, Allah Ta'ala akan menggandakan lagi pahala kepada mereka yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat bagaimana caranya kita hidup di atas bumi Allah Ta'ala ini, tentunya tidak ada satu pun contoh yang dapat kita ikuti kecuali generasi yang gemilang, generasi yang sangat istimewa di dalam Islam, yaitu generasi yang Rasulullah katakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, itu zaman Rasulullah bersama dengan
Nabi kaum Thamud Allah Ta'ala utuskan Nabi Syuaib alaihi salam. Kesemuanya itu Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada umat ini bahawa berbagai macam keadaan umat telah pun Allah Ta'ala turunkan Nabi-Nabi kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Kepada Fir'aun yang notabene adalah penguasa, Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam. Kepada kaum Sodom, Allah Ta'ala turunkan Nabi Lut alaihi salam. Kaum Sodom adalah kaum yang mereka tabiat yang biasa dengan penyuka kepada sesama jenis. Nabi Lut alaihi salam datang menyampaikan kepada mereka, "Atakuna rijalan syahwatan min dunin nisa." Mengapa kalian mendatangi lelaki sebagai syahwat kamu? Min dunin nisa, kepada selain daripada wanita. Mereka datang mendatangi lelaki sebagai kesukaan kepada mereka. Pada zaman ini pun telah datang kaum yang hampir-hampir, kalau tidak ada doa dan perjuangan umat Islam saat ini, hampir-hampir LGBT itu menjadi sebuah kebiasaan di tengah umat Islam. Dan ini sebuah penyakit. Yang penyakit ini Allah Ta'ala binasakan kaum Sodom. Bagaimana kebinasaan mereka? Allah Ta'ala angkat bumi, kemudian bumi itu dibalikkan atasnya kepada bawahnya. Begitulah keadaan yang Allah Ta'ala timpakan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kepada kaum Nabi Syuaib, wa ila thamud akhahum Syuaiban. Kaum Syuaib yang mereka kebiasaan hari-hari adalah berdagang. Mereka menipu pembeli. Mereka menukar barang-barang yang jelek. Barang-barang jelek itu dipalingkan dan dijualkan dengan harga yang tinggi. Mereka berlaku curang di dalam perniagaan mereka. Nabi Syuaib telah datang mengingatkan mereka, "Wahai kaum, jangan kalian berlaku curang dalam perkara." Tapi mereka tidak mau taat. Allah Ta'ala kirimkan sebuah awan yang mereka sangka awan itu adalah awan hujan. Mereka Allah Ta'ala berikan keadaan yang begitu panas sekali, sehingga ketika awan datang mereka menganggap itu adalah sebuah ataupun awan yang akan mencurahkan air hujan kepada mereka. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala turunkan hujan petir sehingga mereka semua binasa. Keadaan semuanya itu juga dicontohkan pada kehidupan Fir'aun, Namrud, Haman. Mereka adalah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang disuruhkan perintah-perintah Allah kepada mereka. Jangan engkau sekutukan Allah, jangan berlaku zalim kepada manusia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan merampok dan sebagainya. Tetapi para penguasa-penguasa itu bandel. Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Allah Ta'ala telah tenggelamkan Fir'aun la'anatullah alaihi di dalam lautan yang Allah Ta'ala katakan bahawa jenazahnya dijadikan sebagai ibrah bagi mereka yang hidup satu saat nanti.
Ketika dia pergi ke sawah untuk membanyak sawah, biasanya dia melihat kebayang dirinya ada di sebelah di mana matahari terbenam. Kenapa hari ini dia melihat kebayang dirinya berada di arah matahari terbit? Maka dia menyadari inilah hari yang Allah Taala menjanjikan dalam iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hari itu tiba, di mana Allah Taala akan menjadikan kematian seorang hamba sebagai kiamat kecil pada dirinya, dan punya akan ada kehidupan nanti setelah kematian, di mana hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada manfaat sedikit pun harta yang dicari dengan berbagai macam cara di dunia ini. Tidak akan berguna lagi berguna yang tidak disiapkan ketaatan pada diri mereka, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang benar, hati yang lurus, hati yang bersih, dalam keadaan dia siapkan dirinya dengan sifat-sifat ketakwaan kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, seseorang yang telah menyiapkan dirinya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menyiapkan keturunannya ke generasi yang Qur'ani, generasi yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat takwa kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika menjelang wafatnya telah diingatkan oleh sahabatnya, wahai Umar bin Abdul Aziz, tidakkah engkau mewariskan harta kepada anak-anakmu yang berjumlah 7 orang itu? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala yang dikenal sebagai Umar yang kedua di dalam Islam setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah keturunan daripada Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, aku telah meninggalkan sifat takwa pada anak-anakku. Dengan takwa itu dia akan hidup di atas dunia yang fana ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap detik-detik ini berharga untuk senantiasa kita jadikan sebagai sebab menjadi bekal untuk kehidupan setelah kematian. Kita tidak boleh menjadi seperti yang Rasulullah katakan, nanti merugilah orang-orang yang bangkrut. Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang bangkrut? Mereka itu yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal begitu banyak, amal salatnya begitu banyak, amal sedekahnya begitu banyak, tetapi sayang, semua amal-amal itu tidak ada pahalanya sedikit pun. Apa yang mereka lakukan? Rupanya mereka membicarakan hubungan saudaranya, rupanya mereka berbuat zalim kepada orang lain, rupanya mereka tidak memberikan amanah kepada saudara-saudaranya. Amalan-amalan kezaliman inilah yang menyebabkan seorang datang pada hari kiamat menjumpai Allah dalam keadaan bangkrut amal solehnya. Semoga kita berharap kepada Allah dan meminta kepada Allah, semoga suatu saat nanti jika berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, semoga suatu saat nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa amal soleh yang akan dapat membela kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kausai ini dapat manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi jemaah sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa
Baladina